Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Faustinus, selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erisa Aura Hidayah dengan NIM 27024622203 dari jurusan Sistem Informasi. Selain sebagai mahasiswa, saya juga sebagai pekerja di salah satu perusahaan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai solusi dalam mewujudkan pekerjaan layak di Indonesia yang mendukung tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi, dan refleksi pribadi setelah mengerjakan proyek ini. Seperti yang kita lihat, masih banyak pekerja di Indonesia, terutama di sektor informal dan usaha kecil yang menerima upah di bawah UMR. Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan tujuan SDGs nomor 8. Data dari BPS tahun 2022 menyebutkan bahwa sekitar 30% tenaga kerja informal masih menerima upah di bawah standar. Penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan dari pihak berwenang dan rendahnya daya tawar dari para pekerja itu sendiri. Artinya, banyak dari mereka yang tidak punya pilihan selain menerima kondisi kerja yang kurang layak. Masalah ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial. Oleh karena itu, saya mengangkat isu ini agar kita bisa mencari solusi bersama untuk mewujudkan pekerjaan layak di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah yang akan dibahas di presentasi kali ini. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan pengusaha membayar upah di bawah UMR, meskipun pemerintah sudah menerapkan peraturannya? Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui apa akar permasalahan yang terjebabkan pelanggaran upah minimum masih terus terjadi. Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi permasalahan yang ada? Dari pertanyaan ini, saya mencoba mencari solusi atau jalan keluar yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Dalam proses pengerjaan, di sini saya melakukan wawancara kepada beberapa pekerja di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta. Terdapat beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk mengetahui kondisi di lapangan. Setelah melakukan wawancara, saya menemukan beberapa hal yang cukup memprihatinkan. Yang pertama, sebagian pekerja mengaku menerima upah di bawah UMR dan bahkan tidak mengetahui secara pasti berapa besaran UMR yang berlaku di wilayah tempat mereka bekerja. Yang kedua, banyak dari mereka tidak memiliki kontrak kerja resmi dan tidak tergabung dalam serikat pekerja, yang tentu membuat posisi tawar mereka menjadi sangat lemah. Yang ketiga, pengusaha sering berdalih tidak mampu membayar sesuai UMR karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil. Ini menjadi alasan yang umum digunakan untuk menghindari kewajibannya. Temuan-temuan ini menjadi bukti nyata bahwa permasalahan upah minimum bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal kesadaran, transparansi, dan perlindungan hak-hak pekerja di lapangan. Setelah melakukan identifikasi masalah dan wawancara di lapangan,
saya memberikan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang pertama, adanya kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan efektif. Yang kedua, perlunya transparansi dan digitalisasi data ketenagakerjaan. Semua perusahaan, baik besar maupun kecil, harus mencatat dan melaporkan data ketenagakerjaan. Yang ketiga, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Penegakan hukum. Yang keempat, diadakannya edukasi dan sosialisasi hak pekerja. Karena masih banyak pekerja yang tidak mengetahui hak-haknya termasuk besaran UMR. Setelah saya mengerjakan proyek ini, saya melihat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam penerapan UMR. Banyak perusahaan yang masih membayar upah di bawah standar akibat lemahnya pengawasan dan ketimpangan antara pengusaha dan pekerja. Pemerintah belum optimal menjalankan fungsi regulatifnya. Saya berharap negara tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat perlindungan tenaga kerja dan penegakan hukum demi terciptanya iklim kerja yang adil dan berkelanjutan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Harapannya melalui identifikasi masalah serta solusi yang telah dijelaskan, kita semua dapat lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pencapaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.